Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama Bapak. Kali ini Bapak akan menjelaskan materi qada wal qadar. Seperti apa sih konsep qada wal qadar yang merupakan rukun iman keenam dan wajib diimani oleh setiap muslim. Simak baik-baik materi berikut ini, catat yang penting. Dan kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan, silakan. Nah, jadi yang pertama ini Bapak akan menerangkan apa itu qada. Ya. Qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluknya termasuk manusia. Dalam hal ini manusia dan semua makhluk Allah itu akan dipaksa untuk mengikuti ketetapan itu, tidak bisa bertindak sendiri. Maka kemudian yang menjadi pertanyaan adalah wabil khusus untuk manusia adalah apakah memang manusia itu dipaksa seluruhnya oleh ketetapan Allah, ataukah ada hal-hal yang manusia itu bisa berikhtiar, bisa merencanakan. Nah, inilah nanti kita bahas di slide berikutnya. Jadi tolong simak baik-baik. Yang harus kita pahami sebagai manusia adalah yang pertama ada daerah yang menguasai manusia, di mana manusia tidak bisa menolaknya. Manusia tidak bisa menolaknya. Contohnya postur tubuh kita, warna kulit kita, bahasa yang kita gunakan, kita dilahirkan kapan, di mana, orang tua kita siapa. Nah, itu manusia tidak bisa menolaknya. Ya, termasuk juga kita diberi kemampuan yang terbatas. Misalnya jantung kita hanya berdetak sekian detik, penglihatan kita hanya bisa melihat cahaya tertentu, pendengaran kita hanya bisa mendengar resonansi suara tertentu. Ya, itu merupakan daerah yang menguasai manusia. Nah, inilah yang kemudian harus kita pahami betul-betul bahwa di wilayah ini kita tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika nanti di hadapan pengadilan Allah di Yaumul Mahsyar, kita tidak akan ditanya kenapa engkau lahir sebagai orang Sunda, kenapa engkau lahir dengan tinggi sekian, kenapa engkau lahir pada tahun sekian. Itu tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ditanya adalah yang berkaitan dengan daerah yang dikuasai oleh manusia. Seperti apa? Kita simak slide berikutnya. Berikutnya adalah daerah yang dikuasai oleh manusia. Di daerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada manusia untuk berikhtiar. Nah, inilah yang kemudian sedikit membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Ya, jadi inilah yang sedikit membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Maka manusia dengan segala kelebihannya diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk berikhtiar. Ya, berikhtiar termasuk berikhtiar mengikuti jalan kebaikan ataukah berikhtiar tadi itu dia diberi pilihan apakah mengikuti jalan kebaikan ataukah mengikuti jalan keburukan. Nah, inilah ikhtiar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, daerah yang dikuasai oleh manusia. Nah, dan disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta pertanggungjawaban. Karena apa? Karena manusia sudah diberi kebebasan dengan akalnya, dengan segala potensi hidupnya kemarin. Nah, manusia diberi kebebasan oleh Allah untuk mengikuti mana jalan yang benar ataukah jalan yang buruk. Nah, ketika dia mengikuti jalan yang buruk, maka dia akan menerima konsekuensinya. Ketika dia menerima jalan yang lurus, maka dia juga akan menerima konsekuensinya. Dan itulah yang diminta pertanggungjawaban. Maka daerah yang dikuasai manusia inilah yang harus dipahami benar-benar oleh antum semua. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan hidayah, petunjuk, ya, untuk mengikuti jalan kebenaran, ya, bukan mengikuti jalan keburukan. Karena disinilah kita nanti akan dimintai
Itulah tadi secara singkat pembahasan tentang al-qadha. Ya. Selanjutnya adalah pembahasan tentang al-qadar. Al-qadar ini adalah khosiat benda. Ya, bahwa setiap benda-benda, setiap makhluk Allah itu memiliki khosiat. Misalnya api, dia memiliki khosiat membakar. Ya, bagaimana kemudian besi, dia memiliki khosiat keras. Nah, dalam manusia khosiat itu bentuknya adalah kemarin ya, potensi hidup manusia yaitu berupa hajatul udwiyah dan ghoriza atau naluri. Itulah khosiat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia. Sekali lagi harus kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak meminta pertanggungjawaban kita terkait adanya khosiat itu dalam diri kita. Ya, adanya hajatul udwiyah pada diri kita. Kita jangan ditanyai tentang hal itu. Adanya naluri atau ghoriza, Allah Subhanahu wa taala tidak akan bertanya. Yang ditanyakan oleh Allah, yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita menggunakan khosiat itu dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita memiliki hajatul udwiyah dalam diri, apakah nanti yang ditanya oleh Allah adalah bagaimana kita menggunakan hal itu? Apakah kita makan makanan yang halal ataukah kita juga makan makanan yang diharamkan oleh Allah? Nah, itu yang akan ditanya. Ketika kita memiliki ghorizatul baqo misalnya dan ghorizatul nau misalnya, itu akan Allah tidak akan bertanya kenapa kita memiliki ghorizatul baqo, kenapa kita memiliki ghorizatul nau. Yang ditanyakan oleh Allah adalah kita gunakan untuk apa ghorizatul baqo dan ghorizatul nau kita. Apa karena kita memiliki ghorizatul baqo kemudian kita melakukan kejahatan, kita mencuri, kita membunuh orang lain. Apa ketika kita memiliki ghorizatul nau itu kita gunakan untuk maksiat kepada Allah, untuk berzina dan sebagainya. Naudzubillahi min dzalik. Nah, itulah yang akan ditanyakan oleh Allah. Itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi al-qadar itu sendiri adalah khosiat ya, yang diberikan Allah kepada semua makhluk ciptaannya. Nah, yang dimintai Allah tidak akan bertanya terkait mengapa kita memiliki khosiat itu. Tapi yang Allah tanyakan adalah kita gunakan untuk apa khosiat yang ada dalam diri kita. Baik, Ananda semua, demikian materi yang bisa Bapak berikan. Ini adalah sebuah materi pembuka, sebuah muqaddimah. Untuk selanjutnya antum bisa memperdalamnya dalam peralakoan atau membaca buku atau bisa nanti dalam mentoring ya, terkait dengan materi qadha wal qadar. Antum juga bisa tanyakan kepada guru antum ya, terkait materi qadha dan qadar. Artinya apa? Dalam hal ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, rangkuman materi ini adalah kita diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa qadha wal qadar. Artinya gini, ada hal-hal yang memang kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Seperti tadi ya, daerah yang menguasai manusia terus terkait dengan adanya khosiat dalam diri kita. Tapi ada hal-hal tertentu yang memang kita diberikan kebebasan oleh Allah untuk berikhtiar dan disitulah kita akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, maka kemudian dengan adanya qadha dan qadar ini bukan kemudian membuat kita berkecil hati, membuat kita menjadi orang yang pasif, tidak. Tapi disinilah justru peluang kita untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, meraih keagungan dalam diri manusia sebanyak-banyaknya. Dan mungkin sebagaimana doa yang kita baca di dalam surat Al-Fatihah, ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang Engkau murkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, inilah yang kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dalam mengarungi kehidupan di dunia ini kita bisa selalu mendapatkan petunjuk jalan yang lurus ya. Karena disitulah nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, demikian dari Bapak, wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.